Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berjumpa di podcast SMA Negeri 1 Kolaka. Alhamdulillah pada siang ini kita berada di satu tempat dengan tamu yang sangat luar biasa. Ya, tapi sebelum saya mulai, saya akan membuka dengan sebuah pantun. Jalan ke tanah Mekongga sangat berkelok ke tanah Mekongga. Sedikit lelah tiba dengan selamat. Semasa Kolaka sungguh berbangga kedatangan tamu mulia nan terhormat. Alhamdulillah tamu terhormat kita pada kesempatan ini yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, Bapak Dr. Andes Aslum Dio, M.Hum, PhD. Terima kasih. Kebetulan beliau ini satu angkatan dengan saya. Jadi sekarang barangkali forum yang sederhana ini kita kembali berflashback. Saya waktu itu satu jurusan, ya jurusan bahasa dan seni. Di program studi kami pisah. Beliau program studi bahasa dan sastra Inggris, saya di program studi bahasa dan sastra Indonesia. Jadi beliau orang Inggris, saya orang Indonesia. Ya seperti itu. Ya, jadi dan ternyata kita dipertemukan kembali di satu wadah untuk sekedar berbincang ringan, ngobrol-ngobrol apa adanya tentang peran dan tanggung jawab Bapak. Dan insya Allah saya Rosnawati, beberapa menit ke depan saya akan menemani Bapak dan Ibu Suhaini sebagai Kepala Bidang Perencanaan. Luar biasa, Kepala Bidang Perencanaan. Alhamdulillah sekali lagi kita, dan insya Allah semoga ini semua adalah rencana-rencana Tuhan yang dititipkan dan kita berencana hari ini ke depan. Jadi Bapak sebagai kepala dinas yang ya sudah luar biasa lama menakodai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang tentu sudah banyak masa makan asam garamnya lah tentang pendidikan dan kebudayaan. Bapak kan memang latar belakang akademisi, jadi ya kita tidak asing lah masalah menangani masalah-masalah kependidikan dan kebudayaan. Barangkali ada beberapa hal yang saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak ke depan ini, tentang yang pertama barangkali berhubungan dengan selama Bapak menakodai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tadi jadi akademisi, kemudian langsung tentu Bapak pasti dilihat potensinya sehingga ditarik lah menjadi untuk memimpin menakodai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu banyak hal-hal yang Bapak rasakan suka duka berhadapan dengan guru, dengan para tenaga pendidik dan sebagainya. Atau barangkali sebelumnya saya mohon maaf Pak, barangkali saya sebelum terlalu jauh saya ingin supaya kita semua saya ingin dengarkan dulu langsung saja narasi singkat dari Bapak supaya yang Bapak ini lebih sebelum masuk tadi ke pertanyaan. Iya, baik. Prof ya, dan juga pemirsa podcast SMA Negeri 1 Kolaka. Ya. Terima kasih ya, ini juga saya kehormatan ya bagi saya sendiri secara pribadi, karena dari tempat ini saya kira kita bisa bincang ya banyak hal terkait dengan pendidikan. Saya memang latar belakang dari pendidikan, kita seperti Ros tadi bilang ya, kita satu angkatan, kita memang dari FKIP yang memang dididik dari ilmu-ilmu keguruan ya. Jadi kita mengerti, paham dunia pendidikan itu, bagaimana permasalahannya dan juga bagaimana cara mengatasinya ya, kita karena berada di dunia itu. Tapi singkat saya mau sampaikan bahwa latar belakang saya ini adalah dosen ya, yang kemudian oleh karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membutuhkan saya ya untuk menjadi kepala dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tenggara, maka dalam kepegawaian itu kan ada tiga cara ya untuk promosi jabatan. Yang pertama dengan rotasi, dengan mutasi ya, dan yang ketiga itu dengan penugasan khusus ya. Saya ini masuk kategori yang ketiga, itu penugasan khusus ya. Dan penugasan khusus itu artinya saya dibutuhkan oleh instansi lain, karena kan tadinya saya dari dosen di bawah Universitas Galileo. Memang ya jabatan yang setara itu kalau disetarakan, di samping saya dosen, saya sudah dalam posisi lektor kepala saat itu,
golongan 4B, lalu kemudian di penugasan khusus di Dinas Pendidikan Kebudayaan. Nah, penugasan khusus ini mempunyai jangka waktu, jadi bisa 3 tahun, bisa 5 tahun diperpanjang, bisa nanti diperpanjang kembali jika masih diperlukan. Ya. Saya kira itu singkat ya, latar belakang pendidikan ya, kita sama-sama S1 di Universitas Halileo, lalu saya pendidikan S2 95-97 di Universitas Hasanuddin ya. Sama. Di linguistik saya waktu itu, dan lalu kemudian lebih 10 tahun saya kira itu karena sejak 97 dan 2009 ya. 97 2009 jadi 12 tahun itu baru lanjut lagi ya. Jadi untung kita belum lupa itu kuliah ya. Jadi saya kuliah kembali, ambil pendidikan S3 di Australian National University di Canberra. Jadi itu bio singkat saya tentang latar belakang pendidikan. Kalau jabatan saya kira sejak 97 saya sudah jadi pejabat itu di Universitas Halileo, sudah menjadi kepala UPT Bahasa. Kepala UPT Bahasa saya kurang lebih 9 tahun. Saya kira terlalu lama ya. Jadi saya kemudian mendapat tugas tambahan yang lain sebagai sekretaris rektor. Biasa. Sekretaris rektor ya, saya lebih setahun mendampingi Pak Rektor sebelum saya pergi sekolah. Nanti pulang sekolah ya dikasih lagi jabatan sebagai sekretaris Dewan Kehormatan. Sekretaris Dewan Kode Etik ya. Jadi kita tugasnya itu adalah kalau ada dosen bermasalah ya kita sidang ya. Jadi ya banyaklah mengetahui permasalahan-permasalahan terkait dengan baik itu masalah pendidikan, masalah sosial yang dialami oleh para dosen dan atau pegawai administrasi ya kita tangani di situ di Dewan Kode Etik. Ya lalu kemudian saya menjadi sekretaris senat juga pernah ya, sebelum ditugaskan di Dinas Pendidikan. Masya Allah, luar biasa, rentetan jabatan tidak salah. Ya, tapi tetap kita di dunia pendidikan. Tetap berkutat di dunia pendidikan. Saya mohon maaf dulu ini, saya mau menyapa apa ini? Mau nyapa Pak Kadis, Pak Asrun, atau nama kampus? Saya masih ingat sekali lekat di kepala saya nama kampus. Beliau Pak. Jadi yang mana ini yang saya menggunakan supaya biar lebih familiar, biar lebih kekuatan emosionalnya terjaga. Kira-kira apa yang boleh semua sapaan itu saya nyaman. Oke. Kalau begitu saya pakai bergantian saja untuk menyapa. Saya pertama dulu hargai dulu posisi sebagai jabatan. Oke. Pak Asrun dalam hal ini sebagai kepala dinas. Tadi saya ingin mendengar kira-kira selama menakodai dinas pendidikan banyak sekali. Kira-kira apa saja itu? Kita mau tahu itu sukanya di mana, dukanya di mana. Ya pertama karena ini posisi adalah posisi manajerial ya. Tentu seorang manajer itu kan tugasnya sebenarnya bagaimana bisa membangkitkan bawahannya ya untuk bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ya. Yang terberat itu bagi seorang manajer atau seorang pemimpin adalah bagaimana membuat suasana kerja di situ di satu organisasi agar berjalan sesuai dengan urusan-urusan organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Karena begini, kita menghadapi orang dengan latar belakang yang berbeda. Kalau di kampus ini kan latar belakang kita semua sama ya. Jadi kita menghadapi mahasiswa walaupun mereka adalah berasal dari masing-masing berbeda latar kebudayaannya, tetapi status mereka itu semua sama sebagai mahasiswa, sehingga perlakuan yang kita berikan pun itu nyaman bagi mereka ya. Nah sekarang saya menghadapi orang dengan latar belakang, jadi para pegawai yang kita hadapi berbeda dengan mahasiswa kan
ya begitu kita menyampaikan sesuatu, rasa takutnya itu Iya. ada. Karena kita Ya. pegang nilai mereka ya, Ya. kita pegang ya. Kalau mereka tidak taat ya ada ancamannya Iya, bahwa iya, nanti iya. dia tidak lulus mata Iya, kuliah, iya. atau banyak hal lah, Iya. sehingga mereka jadi takut sama Iya. saya kemudian berada pada posisi di mana saya membawahi Iya. orang-orang, ada yang doktor, ada Iya. yang master, Iya. ada yang S1, dan ada juga yang tamat SMA. Tapi pada umumnya mereka semua adalah sarjana-sarjana, di mana irama kami ya, irama saya itu dari kampus itu dalam memimpin dengan pendekatan kolega begitu. Iya. Begitu saya menghadapi di dinas pendidikan ini dengan latar belakangnya berbeda, tentu saya harus bisa menerapkan konsep-konsep manajerial yang berbeda tentunya ya. Bagaimana meyakinkan bawahan ini agar mereka bisa mengerti dengan tugas-tugas mereka, karena merubah mindset mereka itu persoalan yang butuh keterampilan ya. Karena mereka sudah terbiasa bertahun-tahun ya. Ini ada ibu saya ini yang ngerti di sana bagaimana orang-orang pegawai-pegawai di dinas itu yang tadinya berpikir tentang project oriented ya, orientasinya project, karena memang dulu ada project-project besar ya, ada project-project APBN itu ya, project-project peningkatan mutu guru, peningkatan mutu SMP, peningkatan mutu SMA, peningkatan mutu SD. Jadi orang di Dikbud sana mereka hanya bekerja pada orientasi proyek itu. Yang kalau di reguler misalnya atau di posisi-posisi struktural yang pekerjaan rutin, itu kita sulit sekali mengumpulkan data atau mencari data tentang, katakan kita butuh mau lihat peningkatan mutu SMA. Kalau kita ke bidang itu data itu hampir tidak tersedia di sana. Tapi kalau kita ke proyek SMA, wah, lengkap data. Lengkap data. Ini yang kita ubah. Bagaimana dari proyek oriented tadi, yang ya kalau kita bahasakan secara vulgar sebenarnya kita bisa bilang di sana dari berpikiran proyek saya ubah menjadi service oriented ya. Merubah paradigma kebiasaan yang tadinya sudah terbiasa dengan proyek, saya ubah dengan berorientasi pada pelayanan. Ya. Jadi apa yang kita layani? Yang kita layani adalah para kepala sekolah, para guru ya, yang sekolah itu misalnya orientasinya adalah peningkatan mutu, peningkatan akses, dan juga peningkatan kapasitas ya. Nah ini 3 aspek inilah yang kemudian kita ubah ya, dari project oriented tadi menjadi service oriented. Jadi saya nambahkan dari Ibu Kepala Bidang tadi sehubungan dengan tentu kerjasama yang Bapak Ibu sebagai perencana tentu harus menyampaikan kepada pimpinan. Nah kira-kira seperti apa ketika ada sesuatu Ibu rencanakan, nah, bagaimana misalnya saya konkretkan saja Bu langsung, misalnya tiba-tiba saya ada perencanaan untuk istimewa saya untuk pengembangan podcastnya misalnya Bu ya. Kira-kira saya tadi Pak saya culik Bu dari provinsi. Mari Bu masuk lihat podcastnya si Mas. Oh ternyata tidak salah. Oke Bu, bagaimana Ibu buat perencanaan seperti itu? Baik, terima kasih untuk perencanaan program dan kegiatan, baik yang di dinas pendidikan maupun nanti juga diimplementasikan di sekolah-sekolah. Itu biasanya memang harus melalui mekanisme perencanaan yang sesuai dengan Permendagri 86 yang kita tetapkan. Jadi dia awalnya memang perencanaan dari sekolah, jadi perencanaan berbasis kebutuhan, bukan perencanaan berbasis kepentingan. Jadi perencanaan dari bawah, perencanaan dari bawah kemudian diteruskan
ke provinsi dalam hal ini diusulkan kepada kepala dinas pendidikan, kemudian nanti akan disposisi ke bidang masing-masing dan ditelaah di bidang apakah memang ini sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian biasanya diverifikasi ke sekolah apakah memang sekolah tersebut membutuhkan itu, berdasarkan tentunya juga berdasarkan dengan skala prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau untuk seperti yang podcast ini, sebenarnya kami tadi ini cuma lewat. Iya. Terus kita tertarik juga bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Pak Kadi sepertinya kita juga butuh podcast seperti ini ke depan. Iya, betul. Karena kita juga di sana punya humas. Ya. Kebetulan di sini ada beliau kepala subbagian humas. Iya. Jadi sepertinya Pak Kadi mohon izin. Perlu Bu termotivasi, terinspirasi. Karena sebagai wadah dan sarana kita untuk menyampaikan informasi dari provinsi ke seluruh sekolah yang menjadi binaan kita di 17 kabupaten. Betul. Terima kasih Bu. Ya, jadi saya tangkap pembicaraan Ibu ya. Jadi perencanaan berbasis kebutuhan. Ya. Jadi tentu SMA 1 ya Ibu sudah kunjungi ya, kebutuhan SMA 1 khususnya kebutuhan podcast ini tadi Ibu sudah data ya, semoga mudah-mudahan bisa diklasifikasi, diidentifikasi lagi, kemudian dilihat skala prioritasnya, dan tentu semua memang berdasarkan berbasis kebutuhan. Ya, oke. Luar biasa sekali pada hari ini ya. Kemudian setelah tadi saya banyak belajar mendengarkan dari Bapak sebagai pemimpin yang memang sangat jauh berbeda. Kepala sekolah saja Pak, jujur Pak Yoyok saja ini hanya menangani SMA 1 saja, luar biasa beliau. Luar biasa beliau sudah. Apalagi seorang kepala dinas yang harus membawahi satu provinsi yang luar biasa beribu banyak sekali, 599 ya. 500 kurang lebih 500 sekolah. Ya, sekolah, kemudian berbagai unsur-unsurnya. Yang luar lebihnya biasa itu sekali ya. Ya. 500. SMA, SMK dan juga SLB. Ya, saya bisa bayangkan seperti apa itu. Kami saja kadang-kadang di kelas, saya sebagai wali kelas saja, jabatan tertinggi di sekolah itu wali kelas. Jabatan tertinggi di sekolah itu wali kelas. Kadang-kadang kita hanya punya wali kelas 2 orang. Punya keinginan berbeda-beda dan begini dan begitu, latar belakangnya beda-beda. Bagaimana kita dekati mereka, masalah apa yang dihadapi. Apalagi seorang kepala dinas yang luar biasa. Saya sangat acung jempol. Alhamdulillah ya, dalam 3 tahun terakhir ya. Ya. Dalam 3 tahun, selama 3 tahun saya menjabat. Ya. Baru 3 tahun Pak? Ya, baru 3 tahun. Dan saya sudah mengunjungi hampir semua kabupaten kota di 17 kabupaten kota ya. Dan saya prioritaskan pada sekolah-sekolah yang memang jangkauannya sulit ya. Iya. Jadi saya sudah ke Rauta ya, Iya. di sana ada SMA 1 Rauta. Jadi setelah saya ke sana, saya tahu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi pada sekolah-sekolah yang jauh dari akses itu. Iya. Ya. Dulu tahun 2020 ya, saya ke sana. Waktu akses ya belum ada telepon ya, belum ada listrik ya. Sekarang sudah ada telepon, sudah Iya. ada listrik. Tapi kita bisa bayangkan dulu bagaimana mereka akses, apalagi sekarang pembelajarannya yang berbasis daring itu. Ya. Itu hampir mereka tidak tersentuh ya, karena tidak ada akses. Ya. Akses. Jadi tapi ya pembelajaran jarak jauh itu tetap terlaksana karena akses online itu bukan satu-satunya jawabannya, bukan satu-satunya. Jadi kita punya akses jarak jauh itu bisa melalui modul, bisa melalui buku. Banyak jalan menuju. Banyak jalan. Iya. Ini gue itu. Ya, banyak jalan menuju Roma. Oke, luar biasa sekali informasinya. Yang kedua, barangkali saya ingin minta pendapat yang paling prinsipil dari seorang berbasis guru. Kita dididik secara keguruan. Kita tahu bahwa guru itu adalah saf terdepan. Saya pinjam diksinya Taufik Ismail. Guru kita, namun dia saf terdepan. Saya tidak menggunakan ujung tombak karena itu gimana Pak Gadis ya? Tajam. Tajam. Kita tidak ada tajam, tidak ada untuk menusuk. Jadi saya gunakan saf terdepan atau bagian terdepan guru yang akan mencerdaskan anak bangsa. Kira-kira seperti apa Pak melihat potret guru sekarang
Oh, barangkali potret dulu, sekarang dan akan datang. Ya, kan kita ya jadi potret guru dulu, orang guru sekarang dan guru masa depan. Ya karena kita ini Ros ya, saya tamat 90 itu sudah langsung jadi dosen Dan ya. dosen ya. Nah, dosen sebagian dari guru-guru yang ada sekarang itu saya pernah ajar. Ya. Dan ketika saya bertemu mereka kembali setelah mereka sudah jadi guru, itu memang ini seorang guru ini dia diperlukan adaptasi ya, adaptasi pada dunia mereka itu ya. Mungkin waktu mereka tamat jadi guru dan diangkat pada tahun 90-an atau tahun Bisa 2000-an, menangkapnya kita itu mereka tidak menghadapi tantangan pembelajaran yang seperti sekarang ini. Nah, betul. Ya, sehingga seorang guru yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi atau situasi yang ada sekarang ini, maka dia akan menjadi guru yang guru yang lambat, tidak punya ide, cara tidak kreatif, cara mengajarnya itu tetap begitu ya. Jadi mengajar tidak berbasis pada evaluasi diri ya. Karena guru-guru lama itu ya, guru-guru yang tidak adaptif ya terhadap lingkungan itu, dia cenderung melakukan hal yang sama Ya. tidak berbasis evaluasi, tidak berbasis refleksi ya dirinya. Katakanlah misalnya dia mengajar hari ini dengan cara seperti ini, sementara zaman ini sudah berubah. Anak didik yang dihadapi ini sudah berubah, dia punya zamannya ya. Dia masih sesuai zaman. Dia masih seperti zamannya. Tidak terupdate. Ya, tidak terupdate. Ya, mungkin pengetahuannya terupdate, tetapi keterampilan mengajarnya tidak terupdate, sehingga itu cara menyampaikan pengetahuan yang dimiliki itu tidak berubah. Sementara sekarang dunia berubah terus. Anak-anak kita ini tidak menarik lagi kalau guru itu catat-catat di papan ya, lalu suruh menghafal ya. Kayak dulu kan kita masih alami itu. Saya masih sekolah SMA, masih sampai SMA tahun 83 itu, SMA sampai 86. Itu masih merasakan bagaimana guru yang bekerja hanya menitip bahan ya. Lalu CBS ya itu benar-benar cara belajar ya, sampai habis, catat bahan sampai habis, sampai selesai ya. CBS Ya, jadi masih kalau guru yang tidak mau berubah, dia tidak bisa menghasilkan hasil yang berubah. Kalau mau berubah, ya lakukan perlakuan yang berbeda. Mau mengharapkan sesuatu yang berbeda, tidak melakukan sesuatu yang berbeda. Luar biasa, kita banyak belajar hari ini. Tentu dari apa tadi yang Alun, kembali ke sahabat akrab Alun. Tentu Pak Alun, ada harapan terbesar yang Bapak titipkan kepada seluruh guru, terus barangkali guru yang ada di Sulawesi Tenggara, guru SMA yang tadi. Ada harapan terbesar karena di pundak guru lah. Ya, saya kira ini media yang efektif ya untuk menyampaikan kepada para guru di mana saja berada. Kita sekarang menghadapi suatu era yang dimana kita harus bisa beradaptasi dengan dunia yang saat ini. Ya. Kita harus bisa bergerak terus ya. Jangan kita bergerak tapi di tempat ya, tapi kita harus bergerak terus, artinya bergerak maju. Makanya sekarang itu ditawarkan konsep guru penggerak. Nah, guru penggerak ini adalah guru yang terus memotivasi dirinya ya, dan juga bisa melakukan inovasi-inovasi dalam tugas-tugas dia sebagai seorang guru ya. Dan tidak cukup pada dirinya setelah dia cukup berprestasi, dia juga harus bisa membagi pengetahuan, keterampilan yang dimiliki agar bisa
contoh oleh guru-guru yang lain. Kita ini selalu sudah terbiasa begitu ya dengan konsep studi banding. Tapi studi bandingnya harus ke Jawa, harus ke Singapura. Kenapa kita tidak studi banding pada wilayah kita, di mana kita punya teman sejawat yang sudah lebih baik ya, keterampilan mengajarnya, keterampilan mengelola kelasnya, keterampilan manajerialnya misalnya, keterampilan profesinya. Kenapa kita tidak belajar dari rekan sejawat yang terdekat kita? Nah ini juga ya teman-teman yang sudah sebagai yang lolos guru-guru penggerak itu, supaya forum ini menjadi forum yang bisa memfasilitasi ya, bisa difasilitasi dan bahkan bisa memfasilitasi orang lain untuk bisa bergabung bersama-sama. Nah, dia harus menjadi contoh, harus menjadi pengimbas bagi guru-guru yang lain. Nah ini juga saya perlu sampaikan bahwa ke depan ini kita kalau mau jadi kepala sekolah ya harus lulus guru penggerak, atau menjadi pengawas harus lulus guru penggerak. Jadi setiap ada peluang untuk menjadi guru penggerak, saya harap para guru ya semua bisa ikut untuk bisa menjadi guru-guru penggerak, baik itu yang difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Ya kita punya, ya betul, ini saya mengingatkan, kita itu punya teacher learning center ya. Oh iya. Karena selama ini kita sudah lama guru-guru kita ini tidak lagi menikmati peningkatan kapasitas itu, sudah tidak seperti dulu, banyak kayak dulu ada proyek jadi pelatihan kemana, betul ya. penataran ini, penataran itu, sekarang sudah Sekarang sudah bertahun-tahun tidak ada. Jadi pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara itu, khususnya Dinas Pendidikan Kebudayaan, memiliki satu program ya, programnya namanya Teacher Learning Center. Teacher Learning Center itu atau pusat pembelajaran guru itu kita bekerja sama dengan University Putra Sampurna Foundation ya. Nah Putra Sampurna ini sudah teruji ya, dia dalam beberapa proyek mereka yang berhasil ya, dan itu kita minta untuk kita diasistensi oleh mereka, dan sekarang sudah jalan. Kita sudah menghasilkan sejumlah 35 master teacher. Wow. Nanti master teacher ini nanti akan bekerja seperti model guru penggerak. Oh iya. Nah, ya itu yang saya maksudkan. Jadi guru penggerak itu ya yang konsep pusat ya kita juga punya, kita juga miliki di daerah ya. Itu hampir sama. Jadi guru-guru yang sudah kita rekrut sebagai master teacher ini nanti akan kita kirim ya ke sekolah-sekolah untuk menjadi motivator ya bagi guru-guru yang lain. Luar biasa ide cemerlang, gagasan cemerlang dari Pak Asrun ya, kita banyak belajar. Saya banyak bercermin ke beliau setelah saya tahu, dan saya merasa bangga bahwa saya punya teman. Jadi ini Ibu Ros ini dulu ya. Ibu Ros ini memang kalau dia tadi buka acara dengan pantun itu memang dia itu hobinya baca puisi, pantun ya. Sempat ya kita perjalanan KKL ke Hidayah ya. Ya makanya sempat sekalian berflashback, sekalian beberapa tahun yang lalu, serasa kita ini pemain drama ya. Makanya ketika menyebut Pak Asrun ya kepala dinas, saya sebagai teman ada kebanggaan dan kepuasan. Kita merasa bersyukur ya, barangkali bagaimanapun ikatan emosional itu, dan kita saling mendukung, support. Terima kasih sekali, dan ada yang terakhir ini titipan dari Spansa untuk podcast ya. Jadi kami tuh sudah punya banyak kegiatan program podcast ini, dan dalam pembenahan ada untuk pembuatan film animasi, kemudian ada startup berbasis smartphone itu semua, kemudian ada penawaran kerjasama iklan ke Mendikbud. Banyak sekali konsep-konsep akan kami lakukan di podcast ini, dan tentu kami sangat membutuhkan
dukungan, support, terutama kepala bidang yang sudah hadir. Semoga bisa melihat dan menyahuti apa kebutuhan-kebutuhan agar program podcast SMA 1 ini, dan ini barangkali semacam pionirnya untuk sekolah SMA se-Kabupaten Kolaka SMA 1 yang punya podcast, sehingga nanti boleh jadi sekolah lain juga sudah bisa, dan kami juga bisa memberikan manfaat yang banyak atau informasi-informasi apa melalui podcast ini. Dan insya Allah kita berniat bahwa apapun yang kita sampaikan, baik melalui media, melalui digital, melalui tertulis, itu kita niatkan semua sebagai jariah. Jika nanti kita sudah tidak ada Pak, Ya. ya, mereka nonton, mereka baca apa yang kita pernah berbuat, itu akan mereka jadikan. Demikian barangkali bincang-bincang ringan kita hari ini. Ya, saya tutup Ngobrol dulu kita. dengan- Oh ya, ada barangkali kata Ya. penutup, kata-kata bijak Ya. dari Pak Kadis. Oke, baik terus ya. Ini kan bisa, podcast ini bisa menjadi sarana pembelajaran bagi guru ya. Jadi guru nanti bisa di-shoot di sini, Ya. di-shoot di sini dengan guru-guru mata pelajaran ya. Jadi kan ini ada dokumentasi apa yang katakanlah misalnya guru sejarah, dia bisa di-shoot di sini, dibuat materi pembelajarannya, itu nanti bisa ditonton oleh siswa ya. Ya. Nah, oleh karena itu SMA Negeri 1 ini perlu membuat proposal untuk melengkapi ini ya. Kita punya mekanisme, punya ya untuk pengembangan studio, Iya, studio. pengembangan studio apa namanya? Studio audiovisual ya, Iya. atau studio multimedia ya? Studio multimedia. Studio multimedia kan. Ya, nanti ini dilapisi dengan Peredam suara. peredam suara ya, peredam suara supaya suara-suara yang dari luar tidak terdengar lagi. Nanti di ya internal desainnya dibuat, desain internalnya, baru nanti di proposalnya dikasih ke Dikbud ya, nanti bisa melalui perencana atau langsung ke saya. Kita punya model mekanisme penganggaran, kalau tidak di perubahan ya di tahun berikutnya ya. Nah, di perubahan itu kita biasa meminta dari pokok-pokok pikiran anggota dewan ya. Ya, itu mereka senang sekali kalau mengetahui program kita seperti ini. Jadi nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ya saya atas nama Kepala Dinas yang mendukung ini program ini, podcast dari SMA Negeri 1 Kolaka ya. Bisa jadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Oke ya, saya Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara salut dan juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kolaka atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah ini ya, khususnya ya melalui podcast ini. Saya menghimbau kepada semua yang mendengarkan siaran ini untuk like ya, share dan subscribe channel Semansa Kolaka ya, Semansa 1 Kolaka. Selamat, good luck ya. Oke, sebelum saya tutup, saya akhiri lagi dengan pantun, sebuah pantun. Iya. Ke Kolaka banyak wahana terkini, menanti pengunjung nikmati alam. Saat. Pertemuan bukan hanya kali ini, akan bersambung pada momen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.